konvensi itu bisa menarik, bisa tidak menarik. Ya. Konvensi itu bagi saya akan menarik kalau dibuka kesempatan kepada tokoh-tokoh yang memang sudah diseleksi oleh panitia secara potensial, dan mereka tidak perlu disuruh mundur dari partainya atau disuruh nonaktif dari partainya, termasuk yang jadi pejabat ya jangan disuruh mundur dari jabatannya. Kalau gitu nggak ada yang mau, akhirnya konvensi Demokrat hanya akan diikuti oleh tokoh-tokoh internal partai Demokrat saja, dan jadi tidak menarik. Bapak juga mengatakan itu ada upaya penggembosan terhadap PBB, itu seperti apa sih? Iya, kalau misalnya saya kan diundang, ditawari oleh Pak SBY untuk ikut konvensi, tapi syaratnya saya harus nonaktif dari PBB itu sejak mengikuti konvensi awal September. Dan kalau saya terpilih menang konvensi, saya harus mundur dari PBB dan harus masuk Demokrat. Nah, kalau dari sekarang saya sampai dengan pemilu nanti tidak aktif di PBB-nya gembos dengan sendirinya, ya saya pikir itu kurang baik juga. Lebih baik Demokrat agak membuka diri, yang mereka anggap pantas untuk ikut konvensi silahkan diundang. Kalau mereka mau ikut, kalau terpilih, ya kalau orang itu punya partai, dia bisa bersama-sama Demokrat dengan partai itu mencalonkannya, lebih baik. Kalau misalnya andai kata saya terpilih, maka Demokrat sama PBB sama-sama mencalonkan, itu lebih baik daripada disuruh keluar dari PBB masuk Demokrat yang barangkali akan shock juga, karena kan barangkali ada perbedaan juga antara partai-partai itu. Pak, ada rumor dulu apa katanya lagi ada negosiasi sama Jokowi nih Pak. Seperti apa sih Pak? Ya Jokowi itu sahabat ya, kita ngobrol-ngobrol dan kita sering mendiskusikan berbagai masalah yang terjadi khususnya di DKI, tapi juga membicarakan masalah-masalah bangsa dan negara kita secara keseluruhan. Jadi tentang calon presiden itu perlu mendalam dibahas, karena Jokowi sendiri menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijakan Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP. Tapi saya pikir kita silaturahim, kita membangun keakraban, kebersamaan, oke ya. Dan meskipun semua itu menjadi wacana, ya, biarkan wacana itu berkembang sampai saat dibukanya pintu pencalonan presiden. Nanti dia akan berkristal dengan sendirinya pasangan mana yang kira-kira akan mendapatkan yang lebih luas rakyat ketika itu dalam pemilihan presiden tahun 2024. Harapan Bapak untuk tahun 2014 nanti seperti apa? Harapan saya pemilu 2014 ini benar-benar adil, bekerja amanatkan konstitusi dan undang-undang, dan tidak curang. Jadi KPU-nya mesti bekerja objektif dan adil, dan juga Bawaslu serta DKPP betul-betul melakukan pengawasan kepada KPU. Sebab pemilu 2009 itu pemilu yang paling sulit dalam sejarah Republik ya, karena kecurangan yang luar biasa, dan kecurangan itu dimulai dari penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Sehingga di Papua jumlah pemilih itu lebih banyak daripada penduduk Papua. Itu kan aneh. Dan itu pasti akan menguntungkan partai yang terkait dengan demokrasi. Saya yakin kalau PBB itu ikut pemilu yang bersih dan jujur, PBB itu akan jauh lebih besar daripada yang dilihat oleh sekarang. Pak Yusril bisa memberikan pendapat terhadap calon-calon peserta konvensi Demokrat mungkin? Saya tidak bisa menilai orang-orang, ya. Karena orang-orang itu kan dipilih oleh Partai Demokrat untuk ikut konvensi. Ini tidak dibuka kepada umum. Nanti kalau dibuka kepada umum, ada yang sebelum mendaftar buyar dan semuanya kan gitu. Nah, jadi mereka menyeleksi orang yang dianggap potensial untuk menjadi presiden, dan kita serahkan kepada komite. Dan nanti kalau mereka ikut kan akan kampanye, akan kemudian saling berdebat, saling mengadu programnya, itu kan disaksikan oleh publik. Dan memang itu bagi saya sesuatu yang sangat menarik. Sayangnya hanya ya harus mundur dari partainya, itu menurut kita. Dari sekian peserta konvensi yang sudah bersebar namanya di media massa, adakah menurut Pak Yusril yang kira-kira bisa memenuhi kriteria sebagai presiden? Kalau memenuhi kriteria, saya pikir siapa yang disebut itu semua memenuhi kriteria. Jadi disebut misalnya Pak Irman Gusman, Pak Gita Wirjawan, Pak Marzuki Ali, namanya Mahfud MD, Marzuki Ali, semua potensial menjadi presiden. Tapi bagaimana
bagaimana rakyat menilai kesiapan mereka. Kalau diadakan konvensi, kemudian mereka disuruh kampanye ke daerah-daerah, mensosialisasikan pikirannya, dan secara periodik, misalnya 2 minggu sekali mereka suruh berdebat di televisi, dan tiap bulan kemudian lembaga-lembaga survei yang independen melakukan survei. Siapa bulan ini yang paling unggul, bulan depan siapa lagi? Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan kalau mereka tidak ikut konvensi, bisa-bisa rakyat tidak tahu sebenarnya kan menjadi presiden juga, tapi apa sih yang dia mau kerjakan? Jadi bagus sebenarnya ide itu, tapi ketika terbentur pada harus aktif dari partainya, aktif dari jabatannya, harus berhenti dari partainya masuk Demokrat, nah itu timbul masalah. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, apakah model konvensi ini sesuai dengan dasar negara kita Pancasila? Dasar negara kita tidak bisa detail mengatur masalah seperti ini. Tapi ya karena kita sudah mengadop pemilihan langsung sebagai implementasi dari demokrasi, maka melakukan sosialisasi seperti itu menjadi penting. Kecuali pemilihan presiden itu dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh MPR, sebenarnya tokohnya tidak perlu terlalu banyak melakukan sosialisasi seperti yang akan diselenggarakan oleh Pak. Oke, Pak. Terima kasih.